Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di Women Grand Prix leg kedua di kota Munich, Jerman kawan. Yang babak kedua ketiga sempat kita lewatkan kawan. Nanti malam ini masuk babak keempat kawan. Dan sampai 3 babak ini klasemen ini dipimpin oleh Alexandra Kostenuk, Ratu Catur, karena 3 kali mendapatkan kemenangan berturut-turut kawan. Pada game pertama sudah kita ulas kawan. Dan di babak kedua Kostenuk ini menang atas Elizabeth Payet kawan. Di babak kedua, posisi kemenangan didapat Alexandra Kostenuk atas Elizabeth Payet dan juga partainya Anna Mustyuk menang atas Dinara Wagner kawan. Kemudian di babak ketiga, Ratu Catur memetik kemenangan kembali atas Dinara Wagner, pecatur asal tuan rumah kawan Jerman, dan satu partai yang lain yaitu Jinerzu menang atas Abdumalik Zanzaya kawan. Kita akan ulas permainannya Ratu Catur kawan, tapi tidak mengulas pada babak ketiganya. Gamenya cukup panjang. Berikut inilah kawan diagram terakhirnya di mana hitam menyerah karena posisinya sangat menguntungkan bagi putih kawan. Tidak mungkin lagi bisa mengimbangi pion-pion putih yang tersisa 2 ini. Kalau berlanjut baku hantam di sisi menteri kawan, dilanjutkan ya tersisa 2 pion bagi putih nanti ke depannya kawan. Saya pilih game pada babak kedua. Game ini terbilang cukup pendek kawan, hanya berakhir di langkah ke-23 karena diakhiri langkah yang cukup konyol kawan, langkah blunder fatal. Dalam permainan klasik, begitu mudahnya blunder ini terjadi kawan. Bagaimanakah blunder itu terjadi? Langsung saja kita ke langkah pertama oleh Elizabeth Payet dengan pion E4 pembukaan pion raja. Dan game ini merupakan pertemuan mereka yang ke-73 kawan. Tadi kalau tidak salah Kostenuk ini sedikit unggul atas Elizabeth Payet. Cuma skornya admin tadi lupa membaca di artikel yang ada di video tadi kawan. Pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, dan pion B4. Apa nama gambit ini kawan? Mungkin kalian sering bermain dengan gambit ini saat menghadapi Gyojou piano kawan. Ya, ini adalah permainan Evans Gambit. Gambit yang cukup tajam kawan. Gambit yang klasik. Sangat jarang papan atas memainkan gambit seperti ini. Memang mudah dipatahkan oleh pemain-pemain kelas atas. Makanya permainan gambit ini sangat dihindari oleh pemain-pemain kelas atas kawan. Karena taktik atau cara menghindari permainan gambit tentu sudah dipelajari oleh para pemain-pemain. Ya, sekarang gambit ini yang paling banyak dimainkan. Pemain-pemain berani memainkan gambit ya gambit menteri, Queen's Gambit kawan. Dan gambit diterima, gajah ambil pion B4. Selanjutnya tentu pion C3. Dan di sini kawan, di beberapa game yang lalu sudah lama sih kalau membahas Evans Gambit sini admin. Kalian bisa nanti mencari permainan Gambit Evans ini kawan, atau Evans Gambit ini di playlist, atau nanti di akhir video saya sertakan linknya untuk mempelajari variasi-variasi yang admin tunjukkan di video itu. Jadi di video ini saya tak akan melanjutkan variasi-variasi apa saja yang memungkinkan bagi hitam. Tentu saja main lainnya adalah gajah mundur, variasi gajah kembali ke petak C5, variasi McDonald, atau variasi gajah mundur ke E7, variasi Anderson. Di sini Kostenuk memilih variasi utama kawan, atau jalur utama gajah mundur ke A5. Pion D4 tentu saja, dan pilihan utamanya adalah pion pukul pion kawan. Dilanjut rokade, biasanya akan dilanjut hitam pion D6 untuk segera mengeluarkan gajahnya, membuka jalur-jalur pengembangan, kontrol petak pusat juga dengan pion D6-nya. Dan di sini menteri B3 kawan, kelanjutan putih biasanya langsung memberikan tekanan di sini. Di sini menteri bergerak ke petak F6, dan biasanya juga pada posisi ini atau di posisi ini tadi kawan, kalaupun hitam melanjutkan dengan langkah pion pukul pion kawan, bisa berlanjut menteri juga tetap ke petak B3, menteri F6, kemudian di sini pion E5, dan menteri ini bergerak ke petak G6 kawan. Kalaupun di sini kuda ambil pion yang ada di petak C3, kuda ke E7, itulah langkah-langkah yang bisa terjadi kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tak perlu kita ruwet-ruwet di awal pembukaan ini. Sekali lagi kalian bisa buka nanti bagi kawan-kawan pemula. Kalau ingin belajar Evans Gambit, nanti di akhir video ada link videonya. Bisa kalian klik di situ kawan. Mungkin video lama kurang sedikit menarik, mungkin penyampaian admin baru belajar bikin video lama kawan, tapi harap malum di situ banyak variasi-variasi yang admin tunjukkan. Pion D6 langkah aslinya kawan, dan Elizabeth Payet melangkah menteri ke petak B3.
Di sini menteri bergerak ke petak D7 pilihan terbaik. Seandainya menteri ini bergerak ke petak E7 kawan, pion D5. Nanti akan mendapatkan gajah di sini kawan. Kuda akan bergerak ke petak D4. Tidak mungkin ambil kuda ini, posisinya kena pin kawan. Di sini menteri akan ke petak A4 skak, bisa mendapatkan gajah, tapi potensi putih nanti juga bisa kehilangan benteng. Oke, sampai di sini saja, tak perlu kita lanjutkan. Di langkah aslinya, memilih langkah menteri ke petak D7, ini berguna juga untuk blokade diagonal terang ini kawan, dari tekanan pion D5 ataupun nanti melakukan skak dengan menteri kawan. Dan dijawab langkah rokade mengamankan raja terlebih dahulu. Selanjutnya gajah ditarik mundur ke petak B6. Selain untuk menghindari ancaman potensi dari menteri putih kawan, juga mengosongkan ruang bagi kuda manuver ancam menteri garbu gajah juga. Dan terlihat di sini gajah bagusnya ditempatkan di diagonal ini, tetap pressure kuda menteri beserta raja kawan. Ini akan memberikan kesempatan tempo bagi putih agar kuda nanti tidak bisa bergerak, mungkin diikuti dengan pion D5 nanti kawan. Kalau ada gajah diancam dengan pion A6, maka gajah simpel mundur ke petak A4 dan ada potensi di sini kawan. Mungkin di sini bisa dilanjut dengan langkah gajah mundur, kalaupun ada pion bisa diancam juga gajah terang. Tapi kemungkinan tidak akan bermain dengan langkah pion didorong kawan. Pada posisi ini setelah gajah mundur, bisa bermain dengan langkah menteri mundur terlebih dahulu untuk memberikan ruang bagi gajah ditarik jika ada serangan pion B5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih pengembangan kuda B ke D7, kuda A5, dan menteri mundur ke C2, kuda sikat gajah diambil balik oleh kuda, menteri C6 ancam kuda, dan kuda sikat gajah B6 diambil balik menggunakan pion A agar bentengnya terbuka di lajur A. Mungkin gajah ke E6 untuk memberikan dukungan, tapi masih ada pion, harus berhati-hati kawan, kena garbuan menteri gajah nanti. Saya rasa tidak mungkin bermain dengan gajah E6. Di sini putih melanjutkan dengan pion D pukul pion E5, pion D pukul pion E5, dan diambil balik dengan kuda tempo ancam menteri. Dengan pengorbanan Evans Gambitnya tadi kawan di petak B4, sekarang putih bisa mengembalikan kehilangan pionnya tadi kawan. Menteri bergerak ke A4 menantang pertukaran, ditolak dengan menteri D3. Mengembangkan kuda ke E7, kalau Stockfish menyukai ke petak F6 saja kawan. Seumpama di sini ada menteri G3, ya tinggal rokade, tak ada masalah. Tapi memilih dengan kudanya ke E7, menteri G3 rokade oleh Kostenuk, benteng E1, pion C5. Dalam sesi wawancara kawan, Kostenuk menyadari permainan pion C5-nya ini terbilang kurang presisi, kurang kuat kawan, karena menciptakan ruang di petak D5 ini semakin kokoh didapat oleh putih dengan pionnya kawan. Kalau Stockfish menyarankan bermain dengan benteng E8, benteng D8, atau kuda langsung ke petak G6, atau kalau mau mendorong cukup satu petak. Tapi langsung mendorongnya dua petak. Sekarang pion H4 kawan, didorong lagi untuk kontrol petak G6 agar kuda tidak lompat ke petak G6. Oleh karena itu langsung lompat ke petak G6, menantang pertukaran ditolak, kuda mundur ke F3. Langkah kuda hitam ke petak G6 tadi sebetulnya kurang kuat juga kawan. Kalau Stockfish menyarankan raja ini bergeser ke petak H8 atau pion F6 kawan, terlebih dahulu usir kuda. Tapi memilih kuda ke petak G6, kuda F3, bagusnya sih ke petak D3 kawan. Kalau ada pion, lompat ke petak B4. Tapi pada posisi ini Stockfish menyarankan menteri ini mundur kawan ke petak D7. Kalaupun di sini ada ancaman pion nanti didorong seperti ini kawan. Nah, kalian backup menteri untuk mendapatkan kuda yang di sini kawan. Akan terjadi pertukaran kalau kedua pemain mau. Memilih ke petak F3, pion H5 menghentikan laju pion, kuda kembali ke E5 menantang pertukaran, akhirnya diterima kawan, diambil balik, benteng E8, menteri ambil pion H5, dan di sini benteng ambil pion E4, dan disinilah kawan blunder itu terjadi. Kira-kira seperti apakah blundernya kawan? Coba tebak. Pada poin ini kawan, kontrol waktu kedua pemain ini tidak jauh berbeda, ya selisihnya cuma 6 menit. Dan di sini Elizabeth Pike berpikir kurang lebih 9 menit kawan. Tapi melakukan langkah blunder fatal kawan. Coba bayangkan dalam permainan klasik berpikir 9 menit tapi membuat langkah blunder fatal dengan gajah F4. Blunder fatal, blunder percuma kawan, ataupun pengorbanan percuma. Mungkin dikira nanti kalau benteng sikat gajah ini kawan, bentengnya bisa meluncur
dan berharap melakukan skakmat. Tapi coba lihat, ada menteri yang menjaga petak E8. Inilah yang menjadi kesalahan fatal kawan. Berpikir 9 menit tidak melihat adanya menteri hitam yang ada di diagonal ini. Dan dengan senang hati Kostenuk langsung caplok. Dan di sisi Kostenuk pun juga berpikir kawan, tidak langsung asal caplok. Dia berhenti sejenak, berpikir apakah benar-benar blunder. Karena di langkah berikutnya Kostenuk langsung ambil gajah ini, dicaplok oleh benteng dan langsung resign putih di posisi ini kawan. Karena sudah tahu bahwa petak E8 masih ada menteri, sudah tidak ada lagi skakmat di sini kawan. 9 menit memutuskan langkah gajah bergerak ke petak F4. Kalau permainan bridge langsung tap ya langkah seperti ini bisa dimaklumi. Tapi ini adalah permainan klasik kawan. 9 menit berpikir dan melangkah dengan gajah ke F4 memberikannya secara gratis dan permainan berakhir di langkah ke-23. Akhirnya Evans Gambit gagal total atau gatot di game ini. Sekali lagi Kostenuk sementara di babak ketiga ini memimpin 1 poin penuh kawan atas pesaing-pesaing terdekatnya. Nanti malam merupakan babak keempat dan besok sore baru turnamen online Champions Tour akan digelar. Dan mungkin paginya saya akan lanjutkan untuk mengulas video Women Grand Prix terlebih dahulu kawan. Tapi tentu saja kita tunggu hasilnya seperti apa. Kalau gamenya menarik baru kita ulas. Kalau tidak ada ya saya cari permainan yang ada di Champions Tour babak kualifikasi kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa jadi bahan referensi kalian bermain dengan Evans Gambit kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.